Halo, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Zero Point. Gua nggak tahu ya, kalian suka UFC atau enggak. Tapi kalau kalian pernah dengar nama Conor McGregor, ya udah, pasti kalian ngerti. Mulutnya pedas, gayanya sombong, tapi tangannya, satu pukulan bisa ngubah sejarah UFC. Ada yang suka dan ada juga yang benci. Tapi jujur aja, waktu McGregor tanding, pasti kalian nonton. Karena mau nggak mau, dia tuh magnet drama dan kita semua penikmatnya. Jadi hari ini kita bakal ngebongkar hidup si anak Dublin yang dulu hidupnya ngandalin subsidi sampai bisa duduk di ring lawan Floyd Mayweather. Jadi ambil cemilan kalian dan duduk santai karena kita bakal masuk ke dalam dunia si Notorious, dunia yang lebih liar dari pukulannya. Sebelum jadi si Notorious, sebelum kamera, spotlight, dan duit segunung yang dimilikinya sekarang, Conor McGregor tuh cuma anak biasa dari Kremlin di pinggiran kota Dublin, Irlandia. Lingkungannya keras, salah lihat dikit bisa dapat tonjok, dan itu bukan metafora bro, itu beneran kehidupan di sana. Conor tumbuh dengan satu hal, marah dan rasa lapar. Rasa lapar akan pengakuan. Waktu lulus sekolah, McGregor nggak langsung jadi atlet, dia malah jadi tukang ledeng, tukang pipa, dan tukang servis wastafel. Bayangin, orang yang someday bakal naruh sabuk UFC di bahunya, dulu bangun jam 5 pagi, buat ngangkat ember dan nyari saluran mampet. Tapi dia nggak betah, dia bilang hidupnya ngebosenin. Dan satu-satunya tempat di mana dia ngerasa hidup adalah di dalam gym. Dia mulai latihan MMA. Waktu itu nggak ada sponsor, belum ada gaji, dan nggak ada yang peduli. Sampai dia dapat bantuan sosial dari pemerintah, sekitar 200 euro sebulan. Cuma cukup buat makan, bayar bensin, dan latihan. Tapi Conor McGregor tuh latihan seolah-olah dia udah jadi juara dunia. Tiap pagi dia ngaca sambil ngomong, "Aku juara UFC, aku yang terbaik." Padahal tanding aja belum. Orang-orang ngatain dia gila, terlalu pede. Tapi buat McGregor, kalau kalian pengen dunia percaya, kalian harus jadi orang pertama yang percaya sama diri kalian sendiri. Walaupun dalam keadaan yang tidak masuk akal. Dan di tengah semua itu, latihan berat, hidup pas-pasan, makan pun kadang ngepas, ada satu orang yang nggak pernah ninggalin Conor, yaitu istrinya sekarang. Pacarnya dari sebelum dia jadi siapa-siapa, dari sebelum ada sabuk, spotlight, dan kamera, mereka udah bareng dari tahun 2008. Di Dublin rela kerja buat bantu Conor ngejar mimpinya. Kadang nyetirin dia ke gym, kadang bantu atur jadwal, kadang cuma nemenin waktu Conor nggak punya siapa-siapa. Setelah McGregor mulai sukses, McGregor nggak pernah lupa sama satu hal. Kalau semua ini nggak akan pernah terjadi tanpa istrinya. Dan sampai sekarang, setiap kali dia wawancara, nama istrinya lah yang selalu dia sebut pertama. Karena di balik pria yang mulutnya paling kenceng di UFC, ada cewek yang sabarnya tuh nggak ada tandingannya. Tahun 2008, Conor McGregor akhirnya debut profesional. Dan lawan pertamanya, orang yang sama-sama nggak punya nama, penontonnya dikit, tempatnya kecil, bahkan nggak ada kamera TV. Tapi di kepala McGregor, itu udah kayak main di event Madison Square Garden. Dan di awal karirnya, McGregor tuh gila, dia latihan, tanding, nangis, latihan lagi. Dan kalau lagi dia nggak di gym, Conor tuh duduk di rumah, ngebayangin semuanya. Sabuk UFC di bahunya, mobil mewah, uang, nama. Dan dia nggak cuma mimpiin, dia hidupin itu di pikirannya. Seolah-olah semua itu udah kejadian. Dan yang paling bikin merinding, banyak dari itu sekarang jadi kenyataan. Padahal dulu, dia cuma petarung regional. Tanding di gedung olahraga kecil yang bangkunya masih bisa dihitung pakai jari. Sampai akhirnya tahun 2013, nama Conor McGregor masuk ke dalam kontrak UFC. Resmi. Boleh dibilang, Conor ini adalah petarung Irlandia pertama yang bikin Irlandia berdiri di UFC. Yang pertama datang dengan gaya, confidence, dan mentalitas kayak dia udah juara dunia, yang bikin Dana White langsung tertarik, yang bikin satu negara nonton bareng UFC. Dan fight pertamanya, Marcus Brimage. Dan McGregor kalahin dia hanya dalam waktu 2 ronde. Gila, itu hari dimana dunia mulai ngelirik. Siapa nih anak dari Dublin yang bacotnya segede gajah, tapi ternyata tangannya juga beneran bisa KO-in orang. McGregor bukan cuma menang, dia nunjukin karakter, ngomong di depan kamera, sambil senyum sinis.
Dan sejak si mulut besar ini masuk, UFC bukan lagi soal siapa yang paling jago mukul, tapi siapa yang paling jago jual drama. Setelah debutnya yang ngegas itu, McGregor nggak injak rem sama sekali. Dia mulai KO-in lawannya satu-satu. Gaya tarungnya tajam, cepet, brutal. Tapi yang bikin dia beda, bukan cuma tinju dan tendangannya, tapi mulutnya. Setiap konferensi pers, dia jadi pusat perhatian. Ngomong seenaknya, ngatain lawan, ngancam, kadang beneran lucu, kadang ya serem juga. Dan puncaknya pada tahun 2015, McGregor dapat title shot lawan Jose Aldo, juara bertahan, tak terkalahkan 10 tahun, dan seorang legend. Tapi di malam pertarungan tersebut, hanya butuh 13 detik, satu pukulan, dan Aldo pun jatuh. Lalu McGregor jadi juara dunia. Itu KO tercepat dalam sejarah perebutan gelar UFC. Dan memperpanjang rekor kemenangan McGregor menjadi 15 pertarungan. McGregor bukan cuma petarung, dia berubah jadi legenda hidup. Penonton meledak, internet pecah, Irlandia berhenti kerja, dari anak tukang ledeng jadi raja oktagon. Dan semuanya cuma butuh waktu 3 tahun. Mulai dari momen itu, Conor McGregor bukan cuma bagian dari UFC, tapi dia jadi ikonnya. Sumber keramaian, nama yang paling dicari di semua layar dan tribun. Tahun 2016, McGregor ngelakuin hal yang belum pernah kejadian di UFC, yaitu dia menang lawan Eddie Alvarez, dan jadi petarung pertama yang pegang 2 sabuk juara dunia di 2 divisi bersamaan. Terus dia ngomong, I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the fuck he wants. Dan seketika penonton meledak, Twitter pecah dan haters nelan ludah. Habis itu mulai deh era McGregor jadi selebriti. Jet pribadi, jas 3 lapis, jam tangan mahal, pesta, whisky, foto bareng Cristiano Ronaldo, ngobrol sama Putin, nyolek Floyd Mayweather. Dan jujur ya, banyak orang mulai nanya, Conor ini masih petarung atau udah jadi brand? Karena popularitas Conor ini makin naik. Dan tentu saja, kondisi ini akan dibarengi dengan makin banyak orang yang pengen lihat dia jatuh. Dan Conor kayaknya tahu hal itu. Makanya dia siapin satu langkah yang nggak masuk akal. Tahun 2017, McGregor ngelakuin sesuatu yang bikin semua orang geleng-geleng kepala. Dia ninggalin oktagon buat masuk ring tinju. Lawan yang dia pilih bukan petinju ecek-ecek, bos. Dia milih Floyd Mayweather, undefeated 49-0. Artinya, 49 kali tanding, 49 kali juga nggak pernah kalah si Mayweather. Gila nggak tuh? Dan Conor belum pernah tanding tinju profesional sekalipun. 0 pengalaman, cuma modal percaya diri dan bacot kelas dewa. Tapi itulah Conor McGregor. Yang lain lihat tembok, tapi dia lihat panggung. Dan fight-nya disebut The Money Fight. Dan beneran, duitnya nggak masuk akal. 600 juta dolar lebih total pendapatan. 4,3 juta orang beli tayangan berbayar buat nonton fight-nya. Itu angka pay-per-view terbesar kedua dalam sejarah. Dan McGregor pulang bawa lebih dari 100 juta dolar sendirian. Habis itu, whisky-nya makin laku, jamnya makin mahal, dan egonya udah nembus di langit. Tapi fake itu yang ngebuka bab baru. Karena abis duitnya masuk, masalah pun mulai berdatangan. Setelah money fight, McGregor punya semua. Uang, nama, gaya hidup. Tapi yang hilang fokus. Conor sering muncul di berita karena ribut di luar. Ngamuk di bar, ngelempar troli ke bus lawan UFC, berantem di klub malam, ditahan polisi, dan diselidiki atas kasus serius. Media menyoroti terus nih. Fans mulai kecewa, dan UFC mulai cari bintang baru. Banyak yang bilang McGregor udah berubah. Dulu lapar sabuk, sekarang lapar spotlight. Tapi Conor bukan orang yang tinggal diam. Tahun 2018, dia balik lagi ke UFC, lawan Khabib Nurmagomedov. Pertarungan paling panas sepanjang sejarah UFC. Waktu itu, omongan McGregor bukan cuma provokatif, tapi udah lewat batas. Keluarga, agama, negara, semua dibawa ke meja konferensi. Dan pas malam pertarungan, McGregor dihajar, dipiting, lalu tapping out di ronde 4. Itu jadi kekalahan paling pahit dan paling ramai, karena rusuh pecah bahkan setelah fight selesai. Buat banyak orang, itu momen dimana McGregor resmi turun dari tahta. Dan setelah kekalahan lawan Khabib, orang kira McGregor bakal menghilang.
Tapi kayak biasa, dia muncul lagi dengan gaya, dengan berita, dan dengan mulut yang tetap nyaring. Tapi kali ini, dia juga datang dengan botol whisky. Proper 12, itu nama brandnya. Dan dalam hitungan tahun, minuman ini jadi salah satu yang paling laku di pasaran. Sekarang dia bukan cuma petarung, dia jadi brand, jadi pengusaha, jadi miliarder yang bisa jual gaya hidup. Dan tahun 2020 dia balik lagi, ngadepin Cowboy Cerrone. Dan menang cepat, brutal, 40 detik selesai. Orang sempat percaya McGregor yang dulu mungkin masih ada, tapi comeback-nya ini nggak selalu mulus. Lawan Poirier dia kalah dan di rematch kakinya patah. Pertarungan selesai, bahkan sebelum ronde sempat panas. Tapi anehnya, McGregor tetap relevan. Walau nggak tanding, nama dia tetap jadi headline. Orang nggak selalu ngefans karena dia menang, tapi karena dia nunjukin gimana caranya ngejar mimpi meski semua orang bilang itu mustahil. Dan McGregor udah dapat semuanya, sabuk, uang, panggung. Tapi dia juga ninggalin jejak yang nggak semua orang bisa nilai dengan angka. Dia bukan petarung terbaik sepanjang masa. Dia bukan yang rekornya paling bersih. Tapi dia ngubah cara orang lihat UFC. Dia bawa spotlight, bawa bisnis, bawa gaya yang nggak pernah ada sebelumnya. Dia juga bawa masalah, banyak, tapi tetap dia bikin orang peduli, bikin orang nonton. Dan buat orang anak miskin dari Kremlin, Irlandia, yang dulu cuma nulis mimpi di dinding rumah, itu semua udah kayak juara dunia berkali-kali. Dan terima kasih karena sudah nonton sampai di sini. Kalau kalian ngerasa cerita ini bikin kalian mikir atau bahkan ngingetin kalian sama mimpi kalian sendiri, tinggalin komentar, like video ini dan kasih tahu petarung mana lagi yang layak kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan ingat, semua juara pernah jadi orang biasa yang gak pernah menyerah.